Flashback on. Sepanjang menuju gedung perkantoran yang menjulang tinggi itu, Bunga tak henti mengulas senyumnya. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai sekretaris di salah satu perusahaan paling bonafit di kota ini. Jadi ia sangat bersemangat. Rasanya hari ini seperti mimpi yang menjadi nyata. Setelah nyaris 3 bulan ini ia wira-wiri melamar pekerjaan, baik dengan datang langsung ke perusahaan maupun melayangkan lamaran kerja secara online. Dan akhirnya kini, ia tidak lagi menyandang statusnya sebagai pengangguran. Selamat pagi, Pak Kaisar. Selamat pagi. Semangat sekali kamu kelihatannya. Pria itu balik menyapa ramah tapi tetap menyimpan aura dingin yang membuat Bunga gugup. Iya, Pak. Karena ini hari pertama saya bekerja. Bunga yang tadinya semangat 45 mendadak gugup. Baru berhadapan dengan Pak Kaisar saja ia sudah seperti ini. Bagaimana nanti kalau ia harus berhadapan dengan Cheonnya? Fania akan menjelaskan pekerjaan dasar kamu. Saya harap kamu bisa dengan cepat memahami pekerjaan kamu. Karena Pak Galaxy tidak akan mentolerir sekretarisnya yang lelet. Posisi kamu di sini untuk membantu memudahkan pekerjaan Pak Galaxy bukan untuk menyusahkannya. Jadi, saya harap cara kerja kamu tidak mengecewakan. Karena Pak Galaxy tidak segan-segan memecat mereka yang kerjanya tidak becus. Baik, Pak. Keterangan yang diberikan oleh Kaisar membuat Bunga merasakan ketegangan yang luar biasa. Semangat yang semula menggebu seketika meredup. Baru juga mendapatkan pekerjaan sudah harus diteror dengan rasa takut akan pemecatan. Jangan menyerah, Bunga. Kamu bisa. Kamu pasti bisa. Bunga berusaha menyemangati dirinya sendiri. Sudah 3 bulan ini ia menjadi pengangguran. Bunga tidak ingin membuat orang tuanya mengkhawatirkan keadaannya di sini. Ia ingin membuat mereka bangga dan membuktikan bahwa dirinya bukan lagi putri mereka yang manja. Ia sudah dewasa, dan sudah saatnya ia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bunga nampak mendengarkan semua penjelasan Fania dengan serius. Jika ada yang tidak ia pahami ia akan langsung menanyakannya. Bukankah ada pepatah bilang bahwa malu bertanya sesat di jalan? Jadi, lebih baik ia bertanya bukan daripada nantinya terjadi kesalahan fatal. Bunga terus mempelajari tugas-tugasnya satu demi satu dengan begitu optimis bahwa ia bisa. Sampai kemudian ia mendengar suara derap langkah yang mendekat ke meja kerjanya. Yang spontan membuatnya langsung berdiri dan menyapa pria yang ia yakini sebagai atasannya. Karena ada Kaisar yang mengawal langkah pria itu di belakangnya. Selamat siang, Pak. Bunga menyapa dengan sikap sopan tapi tetap ramah. Bahkan bisa dikatakan sikapnya terlalu bersemangat sampai-sampai pria itu menoleh ke arahnya dengan pandangan yang entah. Bunga yang sebelumnya full senyuman seketika menarik garis bibirnya kembali. Dalam hati ia bertanya, apa ia melakukan kesalahan sampai pria itu menatapnya seperti itu. Mendadak nyalinya menciut kembali. Siapa namamu? Tanya Galaxy, entah ditujukan pada siapa. Karena di waktu bersamaan pria itu juga menoleh ke arah Kaisar. Nama saya Bunga Sayana, Pak, jawab Bunga dengan sikap gugup yang begitu kentara. Bagaimanapun ini pengalaman kerja pertamanya. Dia sekretaris baru Anda, Tuan. Kali ini Kaisar yang bicara. Oh. Suruh dia masuk. Titahnya seraya berjalan menuju ruangannya. Sementara itu Kaisar lantas memberi kode pada Bunga untuk mengikutinya. Mendadak Bunga tremor. Detak jantungnya berpacu tak karuan. Jangan gugup, Bunga. Tenang. Tenang. Siapa namamu? Itu adalah pertanyaan pertama yang kembali Galaxy lontarkan pada Bunga. Bunga Sayana, Pak, jawab Bunga gugup. Sedikit terheran juga. Baru beberapa menit yang lalu menanyakan namanya. Sudah ditanya lagi.
Galaksi memperhatikan gadis muda yang berdiri tegang di hadapannya itu. Pakaiannya rapi dan sopan. Riasannya juga minimalis dan memberi kesan polos di wajah Ayu itu. Ya, saat pertama kali masuk ke perusahaan, Bunga memanglah masih sepolos itu. Dan justru itulah awal mula Galaksi merasakan sesuatu yang tak biasa. Tapi ia pun tak menyadari itu apa. Bekerja di mana sebelumnya? Saya belum punya pengalaman kerja sebelumnya, Pak, jawab Bunga jujur. Hanya saja sikapnya memang terlalu bersemangat sebab ingin mengurangi rasa gugupnya. Oke, tidak masalah. Saya tidak terlalu butuh sekretaris yang berpengalaman. Cukup, kamu mau belajar, jujur, dan cepat menangkap apa yang nantinya menjadi tugas kamu. Tapi kalau ternyata kamu tidak becus, siap-siap saja saya akan membuat kamu angkat kaki dari perusahaan ini. Mengerti? JLEB. Peringatan itu langsung menusuk ke hati. Bunga tidak ingin gagal. Baik, Pak. Saya berjanji akan bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh. Bunga kembali membungkuk dengan sikap penuh semangatnya. Oke. Untuk 1 hari ini saya sendiri yang akan mengajari kamu secara langsung. Mulai besok kamu sudah harus mengerti apa saja yang menjadi tugas kamu. Paham? Baik. Saya paham. Bunga kembali tremor. Ia pikir ia masih akan dibantu oleh wanita bernama Fania itu, tapi rupanya atasannya sendiri yang akan mengajarinya secara langsung. Seharian itulah Bunga berusaha memfokuskan konsentrasinya. Terlebih atasannya itu cukup menyeramkan dan selalu membuatnya senam jantung. Karena setiap Bunga menanyakan ulang apa yang belum ia pahami, ia langsung akan mendapatkan lirikan maut yang membuat nyalinya langsung mengecil sebesar biji polong. Kamu sudah paham tugas-tugas kamu, kan? Galaksi melirik Bunga yang mendadak tegang mendengar pertanyaannya. Paham, Pak. Jawab Bunga dengan nada antara yakin dan tak yakin. Ia masih belum bisa menghilangkan rasa gugupnya yang berlebihan. Yakin kamu? Yakin, Pak. Jawab dengan percaya diri. Kalau memang belum paham, saya masih berbaik hati untuk memberikan kesempatan kamu untuk bertanya sekarang. Bunga dilema. Ia merasa sudah paham, hanya saja memang masalahnya ada di rasa kurang percaya dirinya saja. Saya sudah paham, Pak. Kali ini Bunga menjawab dengan mantap. Oke. Kalau besok kamu sampai melakukan kesalahan, jangan salahkan saya kalau kamu langsung saya tendang dari sini. Ancaman yang langsung membuat wajah Bunga yang semula sudah lebih percaya diri kembali pias. Kenapa ancamannya selalu pemecatan, sih? Gerutunya dalam hati. Ya, sudah. Kamu boleh keluar. Baik, Pak. Bunga membungkuk hormat dan langsung ngacir keluar dengan terburu-buru tanpa menoleh lagi. Seolah ingin cepat-cepat pergi dari ruangan atasannya yang bagai neraka baginya seharian ini. Galaksi tanpa sadar tersenyum sendiri melihat tingkah Bunga. Hanya dengan menaikkan suaranya sedikit saja, gadis itu sudah berjingkat kaget dan ketakutan. Belum lagi, jangankan bermain mata seperti sekretarisnya yang sudah-sudah. Bunga justru terus menghindari bertatapan dengan dirinya. Kepalanya selalu saja menunduk. Dan ketika pandangan mereka bertemu, Bunga langsung buru-buru menunduk kembali dengan sikap ketakutan. Memangnya aku semenakutkan itu? Gumam Galaksi tak mengerti. Perasaan yang lain malah masih sempat mengaguminya. Kenapa dia seperti sedang melihat setan begitu? Galaksi benar-benar tak mengerti. Flashback off. Apa yang kamu pikirkan? Pertanyaan Galaksi membuyarkan lamunan Bunga. Tidak ada. Bunga mengelengkan kepalanya gugup. Ia hanya sedang memutar memorinya ke masa awal-awal ia menjadi sekretaris suaminya.
Rasanya tak ada sesuatu yang menunjukkan pria itu jatuh cinta pada pandangan pertama padanya. Apa pria itu bohong padanya? Jangan memikirkan laki-laki lain. Belum-belum galaksi sudah cemburu saja. Siapa yang memikirkan laki-laki lain? Aku sedang memikirkanmu. Bunga menutup mulutnya. Sepertinya ia salah bicara. Memikirkanku. Lihat. Pria ini langsung besar kepala. Sid, kamu ada nomor barunya Resti nggak? Nur akhirnya menjumpai salah satu rekan kerja Resti yang kebetulan ia kenal. Awalnya Nur ingin mencari Bunga, karena setahunya mereka satu kosan. Tapi saat mendatangi kosan lama Resti, pemilik kosan bilang kalau Bunga sudah tidak kos di sana. Nggak punya aku. Kemana sih dia? Sita malah balik bertanya. Karena Resti resign kerja juga tiba-tiba dan hanya menghubungi kepala bagiannya lewat WA. Lah malah balik nanya. Ini juga aku lagi nyari. Ibunya di kampung bingung nyariin dia, keluhnya. Sebenarnya ia capek pulang kerja langsung ke tempat kerja Resti. Tapi mau bagaimana lagi? Jadi maksudnya dia hilang gitu. Ya nggak tahu juga. Dia hilang atau lagi kemana? Nur bingung. Pasalnya, Resti juga hanya mendatanginya tak tentu. Sesekali saja kalau libur dan mereka juga tidak intens berkomunikasi. Tapi aneh sih. Masa nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia resign. Alasannya kata Mbak Sisil jenuh gitu, pengen nyari kerjaan baru. Tapi aku nggak pernah denger Resti ngeluh gitu. Dia malah bulan kemarin heboh karena gajinya naik. Jangan-jangan dia diculik lagi, Sid. Mendengar itu Sita malah tertawa. Ya elah. Siapa juga yang mau nyulik dia? Manusia nyebelin begitu. Rupanya Sita juga ada dendam pribadi dengan Resti. Secara persaingan di kantor pasti ada saja. Meski di depan mereka terlihat akrab dan baik-baik saja. Jangan gitu, dong. Biar nyebelin kasihan juga dia. Bagaimanapun Restilah dulu yang mencarikan Nur kerja. Meski saudaranya itu memang kadang menyebalkan. Ya bukannya gitu. Maksudnya orang nyulik dia buat apa coba? Penculiknya mikir kali nyulik orang cari yang kaya, yang tebusannya besar. Lah Resti. Dia kismin begitu. Sita nyinyir. Karena Resti selama jadi rekan kerjanya juga sering julid padanya dan mengatainya muka tua. Nur menggelengkan kepalanya. Ya kali mau diambil ginjalnya atau dijual organ-organ tubuhnya. Tapi bisa jadi Resti punya masalah sama orang gitu. Nur mulai menerka-nerka. Nggak ada, deh. Sita mulai mengingat-ingat. Terakhir dia ngeluh masalah hutang emaknya. Itu aja yang aku ingat. Duh. Kok nggak ada petunjuk, ya? Nur mulai pusing. Perasaannya juga tak enak. Mending lapor polisi aja, deh. Atau coba posting di info orang hilang, usul Sita. Iya juga, iya. Nur setuju dengan usul Sita. Ya udah, deh. Nanti aku coba. Tapi aku diskusi dulu sama buleku. Wanita itu lalu berpamit pulang. Karena ia sudah sangat lelah, baru pulang kerja langsung ke tempat kerja Resti. Kaisar menatap satu demi satu foto yang dikirimkan oleh orang suruhannya. Rupanya mereka sudah terang-terangan. Kaisar bertanya-tanya, sejak kapan cinta di antara mereka mulai tumbuh? Karena setahunya Galaksi selalu memperlakukan Bunga dengan sangat buruk saat berada di rumah itu. Apa mereka memainkan sandiwara di depannya? Tapi tidak mungkin. Kaisar ingat, Bunga sudah punya kekasih dan mereka juga nyaris menikah waktu itu. Jadi kapan? Kenapa mereka bisa semesra ini di depan umum? Dan ini sesuatu yang tak biasa. Biasanya pasangan Galaksi yang menggandeng tangan pria itu.
Tapi di foto ini nampak galaksi yang terlihat posesif. Bahkan pria itu tanpa ragu membersihkan sisa makanan di bibir wanitanya. Jelas ini bukan pemandangan yang biasa. Galaksi bukan orang yang seromantis itu pada pasangannya. Sepertinya aku harus mencari tahu. Aku sudah tidak punya banyak waktu. Pandangan Kaisar tertuju ke styrofoam di sudut kamar itu. Lalu ke Carissa yang sepertinya nyaris gila dengan keadaannya. Wanita itu sudah tidak pernah memohon lagi untuk dibebaskan. Yang dilakukannya hari-hari hanya melamun dengan tatapan matanya yang kosong dan hampa. Jika ada yang bertanya tentang apa yang Carissa rasakan, maka jawabannya hanya satu, yakni penyesalan dan penyesalan. Charis, aku ke apartemen kamu, iya. Kaisar membaca lagi pesan dari Sarah yang belum ia baca. Ia tahu lama-kelamaan orang-orang di sekitar Carissa atau Resti pasti akan menyadari hilangnya keluarga mereka. Kaisar berpikir untuk memindahkan dua wanita menyusahkan ini ke tempat yang lebih aman. Itulah kenapa aku tidak menyukai wanita. Mereka hanya bisa menangis, cengeng dan menyusahkan saja, gerutunya. Sama seperti mendiang ibunya yang bodoh dan dibutakan cinta pada laki-laki yang jelas membuangnya. Lalu dirinya lah yang kemudian menjadi korban kekerasan oleh ibunya sendiri. Kaisar dinilai tidak memiliki nilai hanya karena kehadirannya tidak bisa membuat laki-laki yang dicinta utuh menjadi miliknya. Kaisar dibesarkan ibu yang gila. Ya, Kaisar mengakui kegilaan ibunya. Dan itu semua karena ayah biologisnya. Pria itu memang memberikan materi untuk menghidupinya bersama sang ibu. Tapi pria itu menolak untuk menikahi ibunya secara resmi hanya karena alasan yang tak masuk akal. Dia juga tidak ingin ada perebutan warisan dan ingin hartanya hanya dimiliki oleh anaknya yang tercatat secara negara. Kaisar memang diberikan bagiannya tersendiri. Tapi itu jelas tidak sebanding dengan apa yang galaksi dapatkan. Yang paling menyakitkan keberadaannya tidak pernah diakui. Pria itu selalu mengatakan jangan pernah mengatakan pada siapapun bahwa dirinya adalah ayahnya. Kaisar mulai membongkar lemari untuk mencari koper. Ia akan segera memindahkan Carissa lebih dulu. Sedang untuk Resti, akan ia pindahkan belakangan. Bunga menatap wajah yang terlelap itu. Seharian ini sungguh melelahkan. Mereka pergi ke mall, sekedar melihat-lihat saja karena Bunga tidak tertarik untuk membeli apapun. Harga barang-barangnya sangat tidak masuk akal untuk isi dompet Bunga. Kalaupun ia punya uang sekalipun, ia akan berpikir 1000 kali untuk membelanjakan uangnya hanya untuk barang-barang tersebut. Sebenarnya galaksi terus saja memaksanya untuk mengambil apa saja yang ia mau. Karena tentu saja pria itu tidak mungkin membiarkan istrinya membayar sendiri. Tapi Bunga menolaknya mentah-mentah dan lebih memilih untuk mengajak suaminya itu ke stand makanan saja. Seperti yang Bunga katakan sebelumnya, baju yang disediakan suaminya masih banyak yang belum ia pakai. Tanpa sadar Bunga tersenyum melihat dengkuran halus yang keluar dari bibir suaminya yang membuka itu. Sebenarnya ia menyadari pesona suaminya sejak pertemuan pertama mereka. Ya, meski pria itu cukup menakutkan jika sudah berhubungan dengan pekerjaan. Tapi selama ini Bunga tidak pernah terfikirkan apapun tentang pria ini. Ia tahu siapa dirinya dan lagi, setelah itu datanglah Argan yang mengisi hatinya. Jadi, Bunga tidak pernah ada rasa yang berlebih, mengagumi pun sekedarnya saja. Melihat pria tampan lalu merasa kagum. Menurutnya itu hal yang sangat wajar. Hanya sebatas itu perasaan Bunga ke galaksi selama ini. Flashback on. Setiap harinya Bunga terus mempelajari tugas-tugasnya juga meningkatkan kinerja. Pertama, ia tidak ingin dipecat. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kerja di perusahaan ini. Karena kesempatan tak akan datang dua kali.
Mencari pekerjaan juga bukan perkara mudah. Ia sudah membuktikan melalui perjuangannya selama 3 bulan ini. Betapa membosankannya menunggu panggilan kerja yang tak kunjung datang. Sedang uang saku dari orang tuanya semakin menipis. Agenda saya setelah ini apa? Bunga mengikuti langkah lebar atasannya itu. Kini ia tahu kalau CEO itu setiap hari kerjanya selalu meeting, dan meeting. Entah dengan bagian keuangan, marketing, atau klien-klien dari dalam maupun luar negeri. Setelah ini ada pertemuan dengan klien asal Jepang, Pak di Hotel Amaris. Bunga nyaris tergelincir kakinya sendiri ketika menyamai langkah atasannya itu. Deritanya menjadi sekretaris. Kakinya jadi lecet-lecet karena sering menggunakan sepatu hak tinggi. Kenapa kamu? Galaksi melambatkan langkahnya ketika menyadari ada yang aneh dengan langkah sekretarisnya itu. Tidak ada apa-apa, Pak. Bunga terpaksa berbohong sembari memaksakan senyumnya. Ia tidak ingin kinerja dianggap lelet karena merengek masalah kakinya yang lecet. Galaksi tak bertanya lagi. Ia melanjutkan langkahnya tapi dengan ayunan yang lebih santai, tidak terburu seperti sebelumnya. Bunga sebenarnya merasa heran. Tapi syukurlah, karena kakinya benar-benar sakit tadi. Kalau dipaksa jalan cepat terus, bisa-bisa lukanya akan semakin melebar. Bukannya Bunga tidak ingin jujur pada atasannya. Tapi dari gosip yang ia dengar, pria itu tidak mentolerir apapun yang bisa memperlambat pekerjaan. Bahkan katanya ada yang dipecat hanya gara-gara terlambat beberapa menit saja, saat jam makan siang berakhir. Lalu dianggap tidak kompeten dalam bekerja. Bunga sungguh sangat membutuhkan pekerjaan ini. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukan anak manja lagi dan bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri.